Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqihi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat sahimin sahimat jamaah majlis kajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang setiap saat Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini dan subuh ini Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah perkenankan kita untuk kumpul sama-sama di majelis ilmu. Kita berharap semoga kita semuanya dinaungi dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 jenis manusia yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hamba Allah yang hafizul lisan, yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga mut'imul ji'an, hamba Allah yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan yang keempat shaimun fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa menjaga puasanya di bulan suci Ramadan. 4 jenis manusia ini dikabarkan sama Nabi adalah yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu. Dan 4 jenis ini kalau kita perhatikan baik-baik adalah hal yang memang juga dianjurkan untuk dijaga sama kita selama bulan suci Ramadan. Mulai dari baca Quran, menjaga lisan, memberi makan orang-orang yang lapar. Puasa bulan Ramadan. Ini kan 3 di depan ini termasuk bagian daripada amalan yang sepatutnya kita rawat selama bulan suci Ramadan. Pertama, dari Quran. Orang yang baca dan mempersamai hidupnya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu salah satu yang ditekankan untuk sering dibaca di bulan suci Ramadan, karena dia turun pada bulan Ramadan. Bahkan Jibril alaihissalam itu senantiasa datang kepada Nabi setiap bulan Ramadan, yudarisu Al-Quran, mengulang lagi ayat-ayat yang sudah pernah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Quran itu syafaatnya melebihi syafaatnya Nabi dan syafaatnya malaikat. Ada dua hadis Nabi yang lain. Nabi katakan tentang syafaatul Quran, di atasnya syafaatnya Nabi dan syafaatnya malaikat. Kenapa? Kalau syafaatnya Nabi dan syafaatnya malaikat itu diberikan kepada hamba Allah yang sudah berada di neraka. Ini orang sudah dibuang ke neraka, kemudian dia dapat syafaat, tiba-tiba dapat syafaat, dikeluarkan dia, bebas sudah.
Tapi syafaatul Quran ini orang belum dibuang ke neraka, Pak. Mau dibuang ke neraka, tidak jadi, karena datang Quran, tolong dia. Jadi orang yang dapat syafaat Quran itu, yang sebenarnya harusnya dia dibuang ke neraka, tidak jadi dibuang, mau dilempar langsung datang Quran, tarik dia. Makanya ada riwayat Nabi mengatakan itu Al-Quran nanti pada hari kiamat itu yang suka kita baca, dia datang di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, mana'tuhu 'anil naum. Aku yang mencegah dia untuk tidak tidur. Karena godaan terberat orang baca Quran apa? Ngantuk. Ngantuk. Bacanya nggak ngantuk tuh. Baca handphone belum pasang. Ngantuk. Apalagi kalau ada berita-berita seru. Di Quran itu banyak berita seru juga. Ngantuk. Masalahnya kalau di bulan suci Ramadan, kan setan-setan dari bangsa jin dibelenggu nih. Ya, kalau di luar Ramadan kita baca Quran, itu kita masih bisa salahkan setan dari bangsa jin. Syayatinul jin. Baca, ngantuk, wah kacau ini, ganggu nih gitu. Nah sekarang datang Ramadan kita baca. Hadis Nabi bilang bulan Ramadan wa sufidatis syayatin, wa sufidatis syayatin. Setan-setan dari bangsa jin diikat. Berarti kalau kita baca Quran kita ngantuk, siapa yang ngantuk? Ini setan di kita sendiri. Jadi ada riwayat hadis begini. Nabi mengatakan, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad. Syaitan itu dia mengalir di tubuh anak Adam itu lewat aliran darah. Itu hadis sahih. Nah, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan hadis ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwasanya media utama syaitan itu adalah syahwat. Dan syahwat ini bukan hanya masalah tentang syahwat nafsu seks saja. Syahwat ini luas ya, termasuk syahwat kekuasaan, syahwat juga ya. Syahwat menumpuk harta yang banyak, syahwat juga ya. Jadi kalau kita pikir-pikir orang sampai numpuk uang sampai triliunan, kita pikir-pikir nggak habis juga sebenarnya itu. Kita pikir banyak banget deh uang dia. Padahal kalau di Alibaba banyak banget. Terus kalau dia pakai uang makan, nggak juga. Dia makannya sama kita kok. Sekali makan satu piring banyak. Mungkin makanan dia lebih banyak dari batasnya. Itu kenapa? Karena syahwat. Syahwat menumpuk. Mengumpulkan. Kan makanya Nabi bilang, walakin akhsha alaikum takasur, yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu apa? Suka bermegah-megahan dan menumpuk yang banyak harta. Itu Nabi bilang, aku takut sama umatku itu. Nah, syahwat ini menjadi kuat, kata Imam Ghazali. Dia menjadi kuat kalau perut kenyang. Dia menjadi kuat kalau perut kenyang. Maka fadayyiku majarihi, maka persempitlah aliran setan dalam darahmu itu, kata Imam Ghazali, berujung dengan cara apa? Lapar. Jadi semakin kita berpuasa sebenarnya, itu kita sebenarnya berusaha untuk mempersempit peredaran setan di darah kita ini. Kenapa Yusuf alaihissalam ketika dia berpuasa, ketika dia menjadi Menko ekonomi di Mesir, kan melakukan perbudakan Mesir dipercayakan sebagai Menko ekonomi. Kenapa waktu itu ketika dia jadi Menko itu, dia betul-betul mampu memanage Mesir dengan sebaik-baiknya dan tidak ada orang kelaparan. Padahal waktu itu di Mesir sempat 7 tahun lebih mengalami musim paceklik.
tetapi lumbung pangan mereka itu surplus. Apa sebabnya? Ternyata ketika diteliti lihat Nabi Yusuf itu orang yang rajin puasa. Jadi selama dia jadi pejabat pada waktu itu, dia rajin puasa dan kebiasaan dia puasa dari dulu sebelum dia diangkat jadi pejabat. Jadi waktu dia masih di dalam tahanan, rajin puasa. Jadi tahanan hidupnya prihatin puasa Nabi Yusuf bersama teman-teman yang satu tahanan dengan dia. Kemudian setelah jadi pejabat tetap puasa. Kemudian dia ditanya, ketika sudah jadi pejabat masih tetap berpuasa. Teman-teman dia yang sependeritaan dengan dia berkunjung ke tempat Nabi Yusuf. Kunjung, lihat, kok rajin puasa? Mereka bilang, ya Yusuf, kenapa kau masih rajin puasa? Kalau dulu kau berpuasa bersama kami, karena waktu itu sama-sama tinggal di tahanan, hidup prihatin. Jadi kau tidak mau puasa, dan kami sama-sama puasa bersama kau. Tapi sekarang kau sudah jadi pejabat, makanan banyak ada di sekitar, bahkan engkau yang pegang lumbung pangan ini. Tapi kami masih menyaksikan engkau masih berpuasa. Kau bisa pesan makanan apa saja, bisa datang tidak apa. Jadi tidak saya tetap puasa. Apa alasannya? Kata Yusuf alaihissalam, saya tetap berpuasa agar perut saya dapat merasakan perihnya rakyat miskin perutnya. Perihnya perut rakyat miskin. Jadi dia berpuasa sehingga apa yang dialami oleh rakyat biasa dia sadar betul, dia pahami betul dengan cara berpuasa. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan untuk mempersempit aliran setan dalam tubuh kita ini, atau kita sudah jadi setan sendiri, ya, pada ilmu persempit itu dengan cara puasa. Bahkan puasa itu dengan berpuasa, orang yang berpuasa dia ibaratnya mengetuk pintu surga. Nabi pernah bilang sama Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, sering-seringlah engkau ketuk pintu surga. Kata Aisyah, dengan cara apa? Dengan cara apa kata Nabi? Dulu Nabi pesan sama anak-anak muda, Nabi bilang kalau sudah sanggup secara finansial nikah, kalau belum sanggup puasa. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, "Man lam yastati fa'alayhi bis-shaum." Yang belum sanggup suruh puasa. Apa sebabnya? Fa innahu lahu wija. Karena dengan dia puasa itu jadi tameng buat diri, melindungi diri. Kita kembali di pertama dalil Quran. Orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan ternyata masih tidak baca Quran, rugi, ya, rugi banget. Kalau baca Quran, insya Allah dia akan dapat pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpamanya kadang-kadang kurang semangat kalau sendirian, cari teman bertiga atau berlima, habis subuh nggak usah pulang dulu, duduk sebentar. Kan di sini banyak wajah-wajah pensiun ya. Pulang ke rumah itu ngapain kan? Dan tunggu sampai duha gitu. Di sini dulu berlima atau bertiga. Udah tadarus deh. Satu baca 2 dengar, satu baca 4 dengar. Dan dia selesai juga 1 juz. Atau habis tarawih, ya langsung pulang. Tunggu lagi, muter lagi. Cari teman penyemangat, ya, ashabul jinnah, sahabat-sahabat surga. Ya, sahabat surga bisa dibentuk di sini, di dunia lebih dibentuk di ashabul jinnah, ya, sahabat-sahabat surga. Sambil duduk sama-sama, bisa aja nanti dia akhir siapa yang masuk duluan, jadi kan teman itu dipanggil, ya, masuk duluan, biasa jadi teman sama-sama di masjid. Yang duluan masuk panggil temannya yang lain. Kalau tidak dibentuk di sini, nanti di akhir ada yang masuk duluan, temannya belum masuk, temannya belakangan masuk 150 sama kemudian baru masuk temannya, ditanya dari mana aja lu? Kata temannya tega lu nggak pakai gue.
Tapi kalau sudah biasa sama-sama, sudah ikat emosional sama-sama, ikat dengan diri spiritual, ya, asbahtu bi ni'mati ikhwan, itu ada rasa nikmat persaudaraan yang terjalin di dunia dan akan dilanjut sampai di akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Khususnya lagi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Banyak orang betul-betul mampu berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi gagal ketika menjaga lisan. Ya. Sedangkan itu pesannya Imam Al-Ghazali rahimahullah, fayamna'u minal kadhibi wal ghaibati wal namimati wal ihsan wa kalamil fujur. Tulisannya jaga dari bohong. Ya. Bulan Ramadan puasa tapi masih bohong. Ini ada yang bilang bohong tipis. Bohong tipis. Ya. Bilang begini, temannya tanya, janjian sama temannya udah sampai buka puasa, temannya udah nunggu. Dia tanya, temannya tanya, di mana itu? Udah di tol, padahal dia baru keluarin mobil dari rumahnya. Mungkin alasannya bahagiain temannya, biar temannya tidak kesal dia baru keluar. Tapi udah bohong. Kasihan banget. Puasanya, dia puasanya itu gugur di jam 5 sore. Jam 5 sore udah mau pergi buka puasa, temannya tanya di mana? Dia baru keluar. Dia bilang sudah di tol TB Simatupang. Dekat dikit lagi kok, tinggal 1 lampu merah, padahal masih 5 lampu merah. Jadi lisannya dijaga. Makanya ada riwayat hadis Nabi katakan, man lam yada qaula dzur, siapa yang tidak mampu meninggalkan kalimat-kalimat dusta wal amal bih, atau dia orangnya yang mempraktekkan, memproduksi. Ini bulan Ramadan ada orang bukan hanya bohong, dia produksi bohong. Alhamdulillah. Ya. Walaysa lillah hajah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Yang dia tinggalkan makan dan minum, dia tinggalkan, itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sia-sia puasa. Sedangkan bulan Ramadan ini kan bulan kawat candra di muka, bulan penempaan, bulan penggemblengnya, bulan pendidikan. Kita digembleng di dalamnya agar betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang paripurna, termasuk memiliki nilai-nilai akhlak yang cemerlang. Dan salah satu puncak akhlak itu jujur. Itu puncaknya akhlak, jujur. Nabi itu pernah ditanya sama salah seorang sahabat Nabi begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit, bakhil? Kata Nabi, mungkin. Jadi Nabi masih bilang masih bisa dimaklumin, ada orang mukmin bakhil masih bisa dimaklumi. Walaupun sebenarnya tidak patut dia bakhil, tapi ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang hari ini dermawan, esok lusa jadi pelit. Jadi masih bisa dimaklumi, walaupun sebenarnya Al-Quran mengatakan وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa di antara hamba Allah yang mampu meredam sifat pelitnya, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Dan kalau terlalu pelit itu bisa merusak tatanan ibadah. Nabi mengatakan salasul muhlikat, ada 3 hal merusak tatanan ibadah Allah SWT. Itu yang pertama syahwat mutah, pelit yang dituruti. Kita semua ini punya bakat pelit, tidak ada yang tidak punya bakat pelit. Semua punya kata Nabi. Tetapi kalau syahwat mutah, pelit yang dituruti itu celaka. Jadi kita sebenarnya harus setiap saat berusaha untuk melawan sifat pelit kita. Zakat mal, contohnya zakat mal itu ketika masih kecil orang masih gampang keluarin, tapi ketika udah mulai besar, sudah dihitung-hitung karena gede zakat malnya, itu mulai pelitnya muncul. Ya. Ketika penghasilannya masih sedikit, masih dia rajin keluar, tapi ketika sudah penghasilan besar, ketika dihitung ke 2,5% sih, 500 juta ini tahun ini zakat malnya.
mobil listrik satu nih. Nah, mikir tuh setan datang tuh, harus dikeluarkan itu. Mulai pelit muncul, nggak jadi. Ya, 100 lebih bisa beli mobil satu. Syahwat Allah, pelit yang dituruti, silakan. Makanya dulu ada sahabat Nabi itu namanya Abu Tahda, ketika Nabi bacakan firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan," siapa yang mau pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, memang Allah mau pinjam." Ya Allah tuh bahasanya halus banget di Al-Quran. Allah nggak bilang minta. Kalau Allah bilang minta boleh aja. Atau Allah bilang saya mau ambil yang ada sama kamu, saya ambil. Enggak. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha," siapa yang mau pinjamkan kepada Allah, halus banget. Pinjam. Nah, itu punya Allah. Kalau gunakan kata pinjam, artinya apa? Allah bakal ganti. Kita aja kalau pinjam sama teman kita harus ganti, wajib. Ini kata dalam Al-Quran Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullah," siapa yang mau pinjamkan kepada Allah qardan hasanan, dengan pinjaman yang terbaik, fa yudha'ifahu lahu, maka dia Allah Subhanahu wa taala bakal ganti yang berlipat-lipat. Itu Abu Dhahab berkata Rasul, kalau pinjam. Orangnya polos, tanya, pinjam beneran? Karena dia pinjam. Bakal ganti dong, iya ganti. Dia nggak nanya lagi, emang cara ganti gimana? Kan? Berkata Allah dia, ganti. Itu orang bilang, mana tangan buat Rasul? Nabi ulurkan tangan. Setelah Nabi ulurkan tangan, dia genggam tangan Nabi. Bukan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, itu kebun kurma saya yang paling luas. Tempat korma yang paling banyak, lebih daripada 400 pohon. Saya serahkan kepada engkau mulai hari ini." Kasih. Zaman itu tidak perlu pakai notaris sama BPN, belum ada BPN. Langsung ijazah kamu dikasih. Serahin. Dia pulang ke rumah panggil istrinya. Dia di depan rumah kaget istrinya. Ada apa? Teriak kencang, keluar. Mana anak-anak kita? Di kebun. Kebun yang mana? Kebun yang gede itu. Karyawan lagi di sana semua, karena lagi mau panen. Dia bilang suruh keluar semuanya. Ada apa? Jam kerja belum selesai. Kata Abu Dhahda, itu sudah bukan kebun kurma kita lagi sekarang. Hari ini udah nggak kebun. Kata istrinya, enak aja lu jual-jual kebun kurma, nggak isi kue. Istrinya bilang, siapa yang beli? Mana duitnya? Enggak, saya nggak jual. Lalu kenapa suruh keluar? Pokoknya bukan kebun kita. Jawab dulu apa sebabnya? Dia bilang sama istrinya, saya sudah kasih ke Nabi. Tadi ada firman Allah turun, dan saya dengar langsung Nabi ucapkan depan saya, siapa yang pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, maka dia Allah bakal ganti berlipat-lipat. Apa kata istri? Istrinya nggak mau belain dia. Bila aja tuh gak diskusi, musyawarah, main ambil keputusan sendiri, nggak ada. Istilah, wahai suamiku, sesungguhnya engkau telah melakukan investasi terbaik buat kita semua. Panggil anaknya, jangan masuk lagi. Panggil karyawannya, jangan masuk lagi. Kerja di kebun yang lain. Yang nggak puas sama keputusan saya, mau berhenti, gue kasih pesangon. Apa yang terjadi? 1-2 tahun kemudian, memang fayudha'ifahu lahu, Allah ganti Pak, lebih daripada 10 kali lipat luasnya dari sebelumnya dia kasih kepada Rasulullah SAW. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Dhahab, hafizul lisan. Nabi itu bilang kata benar, jujur, dan kata sidq. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu jujur atau berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena benar dan jujur itu menghantarkan seseorang pada nilai
kebaikan tanpa henti. Albir itu kebaikan yang berkesinambungan, Pak. Itu bir. Muaranya apa? Asidq. Jadi pangkal segala macam akhlak itu jujur. Pangkalnya itu. Bahkan nanti di yaumul akhir itu timbangan yang paling berat itu akhlak, Pak. Daripada amal kita, daripada seluruh amal kita punya timbangan yang paling berat itu Nabi katakan, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di atas mizan. Tidak ada satu amal tidak ada satu pun amalan yang paling berat di atas mizan daripada husnul khuluq, budi pekerti yang utuh. Bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 itu kita disuruh hanya boleh bergaul, bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Ada ulama yang mengatakan ini namanya trimatra muslim. Trimatra seorang muslim itu tiga matra muslim, yaitu iman, takwa, jujur. Dia punya iman, dia punya takwa, dia punya puasa. Nanti kita jujur puasanya. Jujur sama siapa? Sama diri kita. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kita betul-betul puasa? Cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hafizul lisan ini penting. Karena sekarang ini banyak kekisruhan di mana-mana, sebabnya apa? Percekcokan, perselisihan. Mulai dari mana? Dari lisan. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dia dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bulan suci Ramadan, banyak kita berlomba-lomba kasih makan orang yang berbuka. Ya. Memberi makan orang yang berbuka itu memiliki fadilah yang banyak. Bahkan salah satunya itu memberikan kesempatan pada orang tersebut bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi Nabi berbilang begini, "Man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, sallat 'alaihi al-malaikah fi sa'ati Ramadan wa shalla 'alaihi Jibril lailatul qadar." Siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dan memberi minum orang yang berpuasa, makan dan minum orang yang berpuasa, kasih bukaan untuk orang yang berpuasa, salat alaihi malaikat, maka malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah tersebut di setiap jam di siang hari di bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril, dan Jibril alaihissalam akan mendoakan dia pada malam Qadar. Jadi kan begini, media utama untuk i'tikaf itu, media utama untuk bertemu dengan Lailatul Qadar adalah i'tikaf, ya kan? Tapi kan tidak semua kita sanggup i'tikaf full. Dulu Nabi dan sahabat-sahabatnya itu melaksanakan i'tikaf karena di zaman itu belum banyak profesi, Pak. Ya kan? Zaman itu paling berdagang, punya kebun, itu aja. Gak ada yang lain profesi, belum ada dokter spesialis, belum ada auditor, ya kan? Belum ada pengusaha. Nabi itu mengeluarkan sabdanya seolah-olah Nabi tahu betul umatnya nanti di kemudian hari bakal banyak profesinya. Dan cukup adil Nabi bagi umatnya yang tidak sanggup i'tikaf full, dia tetap bisa dapat Lailatul Qadar kalau dia beramal keluarkan sedekah sepanjang Ramadan.
Kan bisa aja ada orang dia mau itikaf, boleh tanya mau itikaf, mau, tapi udah nggak sanggup itikaf. Mungkin fisiknya, atau mungkin karena kesibukannya. Ya, apalagi 10 hari terakhir dia harus pikirkan karyawannya, gajinya, THR-nya, pulangnya sampai larut malam. Atau mungkin dia seorang dokter, dia mau itikaf, tiba-tiba dapat telepon harus ada yang dioperasi, dan dia harus berangkat. Memang itu kewajiban dia. Tapi dia ingin dapat malam dan Qadar. Jadi pagi sedekah, ya, dengan memberikan makan orang yang berbuka, itu punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita, dia turun bisa pada orang yang terjaga, bisa juga pada orang yang tidak terjaga. Sekarang gini, orang yang terjaga sekalipun, dia terjaga nih, orang ini selama malam-malam 10 hari terakhir, ya, tiba-tiba ketika Lailatul Qadar itu turun, dia pas kebelet kamar mandi. Terus kalau dia berhenti di kamar itu, saya nggak dapat gitu, nggak mungkin juga. Atau kan dia turunnya kan cuma sebentar itu dan tidak lama. Makanya dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar. Al-Qadar itu yang pertama artinya takaran atau ukuran. Al-Qadar, takaran atau ukuran. Kita sudah di bahasa Indonesia tuh Pak. Ini emas kadarnya berapa? Dari bahasa Arab tuh Qadar. Kadarnya berapa nih Mas? Takaran atau ukuran. Karena malaikat Allah itu tanazzal malaikatu waruh. Seluruh malaikat turun, waruh itu Ruhul Amin, Jibril alaihissalam turun juga ikut. Mereka turun. Untuk apa? Untuk mengukur orang-orang yang sedang mau menjemput itu kadar imannya seperti apa, diukur sama mereka. Kalau yang sudah pas ukurannya dikasih. Itu makna pertama, ada tadi takaran atau ukuran. Makna qadar yang kedua artinya sempit. Kenapa? Karena memang waktunya sempit. Dalam Al-Quran dikatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah itu juga pula yang yaqdir, yang menyempitkan. Maka malam Qadar juga bisa berarti sempit. Karena yang pertama memang waktunya sempit Pak, tidak lama ya. Yang kedua makna sempit karena bumi itu terasa begitu sempit Pak. Karena tanazzalul malaikatu waruh fiha, para malaikat Allah semuanya turun. Karena malaikat Allah semuanya pada turun, bumi terasa begitu sempit, sesak Pak. Turun semua. Jibril saja itu sayapnya membentang dari timur ke barat. Ini seluruh malaikat turun cari dan memberikan kepada hamba Allah. Dan perubahan terjadi itu yang paling signifikan itu apa? Orang yang berdoa, salamun hiya hatta matla'il fajar. Orangnya akan merasakan salam itu damai, nyaman, tentram, hatta matla'il fajar, sampai fajar kematian menjemput dirinya. Jadi tidak hanya malam itu saja dia rasa nyaman, tenang, atau di pagi hari merasa hal yang berbeda gitu. Tapi berkesinambungan. Jadi kalau ada orang di teman kita nih, habis Idul Fitri atau habis Ramadan, dia berubah jadi baik. Tapi cuma 2 minggu, itu bukan dapat Lailatul Qadar. 2 minggu itu, 2 minggu. Wah, kita lihat minggu pertama orang dapat Lailatul Qadar 2 minggu. Misalnya seminggu pertama masih bagus, seminggu kedua masih bagus, minggu ketiga balik lagi. Bukan, itu bukan dapat Lailatul Qadar. Itu dia hanya masih nempel rona Ramadan. Ya, rona Ramadan masih nempel aja sebenarnya. Tapi kalau orang yang berkata salamun hiya hatta matla'il fajar, ada ulama yang mengartikan salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai fajar kematian menjemput dirinya. Mungkin menyenangkan orang yang apa? Dan orang yang sudah kasih makan orang, rezeki anaknya pasti bagus. Orang surga. Kita di kampung-kampung, kita orang yang tua kasih makan orang, itu rezeki anaknya bagus. Berkah.
walaupun tidak mendoakan dia sekalipun, tapi dia bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya, itu sudah doa. Dia bergembira, dia senang dengan apa yang dia dapat, sudah doa. Yang keempat, shaimun fi syahrin Ramadan. Ini empat yang diribukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi bagian daripada empat yang diribukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perkenankan kita masih berada di bulan suci Ramadan tahun ini dan sudah masuk pada hari yang ke-14. Syukur itu, ulama mengatakan syukur itu rukunnya ada 3. Yang pertama harus ada iktiraf, ada pengakuan dalam diri kita. Kita mengakui bahwasanya nikmat apa saja yang ada dalam diri kita ini dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang datang dalam kehidupan kalian dan kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iktiraf, pengakuan bahwasanya semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang kita dapati, apa yang kita hasilkan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur itu harus disikapi dengan tahadus. Rukun yang kedua, tahadus, harus menyebut. Jadi ada iktiraf, pengakuan bahwasanya ini dari Allah, juga kita harus sebut. Karena Nabi Sulaiman dia bersyukur atas kerajaan Allah kasih kepada dia, dengan apa? Hadza min fadli Rabbi, ini semua keutamaan yang Tuhanku berikan kepadaku. Aku ini, ya. Dan sebut, harus sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu perintah. Ya, adapun segala macam bentuk nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, sebutkan. Itu bukan dia. Kalau ada orang dia malah tahu hati kita, dia malah dosa untuk menuduh kita dan dia. Karena kita disuruh punya kantor, baru bangun kantor 15 lantai, bangun, terus undang orang, bikin tasyakuran. Ini rukun yang kedua, tahadus bin nikmah. Jadi dia memang menyebut tentang nikmat Allah. Undang orang, baca doa di situ, terus dikasih sambutan, dia bersyukur dari alhamdulillah ini semua memang hasil saya bekerja, tapi saya yakin ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bukakan jalan, tidak akan ada hidup ini. Dia sebutin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, orang yang tidak menjalani rukun yang kedua ini biasanya nanti akan dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa semua yang dia dapat hasil keringatnya dia, usaha kerasnya dia, tidak ada keterlibatan Allah di situ, dia menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia akan rontok sebagaimana Allah merontokkan Fir'aun. Dia akan jatuh sebagaimana Allah menjatuhkan Haman, menjatuhkan Qarun, melenyapkan Namrud. Kenapa? Karena dengan apa yang mereka miliki, mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, Allah porak-porandakan negerinya, gara-gara apa? Tidak menyebut nikmat Allah. Kaum Sabah itu Allah kasih apa kaum Sabah itu? Negeri yang dikatakan dalam Al-Quran baldatun thayyibatun rabbun ghafur, itu diperuntukkan untuk negeri Sabah itu. Tetapi karena penduduk negeri Sabah itu tidak mensyukurinya dan tidak menyebut Allah sebagai pemberinya, habis. Itu negeri paling makmur zaman itu, negeri paling kaya raya, paling makmur. Bahkan negeri-negeri lain datang belajar ke negeri itu karena penduduknya itu pandai mengolah hasil pertanian. Kemudian pemilik tanggul air terbesar di dunia zaman itu, yang tanggulnya paling kokoh, tidak bisa dirobohkan oleh apapun, paling kuat, makmur. Tapi karena mereka tidak menyebut tentang karunia Allah, habis dan tidak berbekas. Tidak berbekas dalam waktu sekejap atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rukun yang ketiga, at-tha'ah, taat.
Jadi yang pertama itu ada pengakuan i'tiraf, pengakuan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu harus ada tahadduts, menyebut-nyebutnya, tetap menyebut ini kepada Allah. Dan yang ketiga adalah at-ta'ah, taat dengan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ada yang mengatakan hakikatus syukri inda ahli tahqiq, syukur yang betul-betul syukur bagi orang-orang ahli hakikat, menurut orang-orang ahli hakikat adalah al-i'tirafu bi nikmatil mun'im ala wajhil khudu, yaitu memiliki rasa pengakuan terhadap nikmat yang dia miliki, ya, bahwasanya itu datang dari mun'im, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pengakuan terhadap nikmat dari sang penguasa dan maha kuasa itu Allah Subhanahu wa taala ala wajhil khudu, dalam kondisi khudu, merendah. Ya. Jadi orang yang kaya raya dan sombong itu ciri orang yang tidak bersyukur. Karena tidak ada khudu, tidak ada merendahnya. Padahal yang buat dia kaya dan hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Apapun manusia, posisi apapun, kalau dia sudah mulai congkak, arogan, maka ciri-ciri yang ada pada diri ini, ciri orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman itu dijelaskan, ya. Laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Luqman itu disuruh sama Allah untuk bersyukur. Allah perintahkan kepada Luqman untuk bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Itu Allah yang bilang, bagi siapa yang bersyukur maka sejatinya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Surah Luqman 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur bukan untuk Allah, kembali pada dirinya. Karena Allah itu syakirun alim, Allah itu maha pembalas jasa itu Allah. Maka Allah katakan orang yang bersyukur sejati dia sedang bersyukur sama dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau orang yang ingkar, tidak mau syukur, banyak ingkarnya, banyak kufur nikmatnya, Allah bilang, aku Allah ghani, aku kaya dan maha terpuji. Allah tetap kaya, Allah tetap maha terpuji. Ini Allah kasih kita siang dan malam, pergantian siang dan malam. Untuk apa? Untuk uji kita ini syukur enggak? Dan Al-Quran jelaskan surat Al-Furqan ayat 62. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang ini silih berganti. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukur. Untuk hamba-hambanya, bagi yang ingin merenung, bagi yang ingin mengambil pelajaran, dan bagi yang ingin bersyukur. Artinya kita disuruh semua apa? Ketika datang gelap, syukur. Ketika datang terang, syukur. Bisa bayangin kalau gelap terus, atau terang terus, kapan dukanya? Terang terus. Karena ada gelap, ada terang. Alhamdulillah Allah kasih. Ada waktu gelap, ada waktu untuk istirahat, ada waktu terang, ada waktu untuk beraktivitas. Dan negeri kita Indonesia ini udah paling aman deh waktunya. Coba lihat, ada orang puasa waktunya panjang banget. Ya, ada yang panjang, ada yang cuma pendek puasanya. Indonesia alhamdulillah waktu puasanya itu mu'tadil, ya, moderat waktunya, ya, tepat sekali waktunya waktu puasa. Bersyukur kita Allah kasih negeri ini buat kita. Tinggal kita, Allah lagi lihat tinggal kita mau mengelolanya dengan sebaik-baiknya atau tidak. Kalau dikelola dengan sebaik-baiknya karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
bisa itikaf full silakan. Yang tidak bisa itikaf full boleh ambil yang semi itikaf. Tahu yang semi? Dari habis tarawih sampai subuh, habis subuh pulang, itu namanya semi itikaf. Pulang ke rumah. Kalau yang sanggup full, nggak pulang lagi. Dalam masjid dan pulang. Tapi kalau belum sanggup seperti itu, ini kan banyak rumah dekat-dekat boleh pulang, nanti balik lagi. Ya. Bisa ambil yang itu. Yang penting betul-betul itikaf, jangan datang itikaf sampai di masjid ngobrol. Itikaf itu cuma 3 aja Pak. Bu, orang itikaf itu baca Quran, sholat, zikir. Nggak ngobrol dia. Ini kadang-kadang itikaf jam 12 malam duduk di luar ngopi, duduk berempat, kopi di tengah, kopi biskuit lengkap. Bininya telepon di mana? Lagi itikaf, lagi ngobrol, lagi itikaf ngobrol. Wah, bininya senang, masya Allah, suami saya itikaf lagi ngobrol, lagi ngegosipin bininya lagi, Allah dosa lagi. Jadi, itikaf itu cuma 3 dan tidurnya sedikit Pak, tidurnya sedikit. Kalau ngantuk, pokoknya kalau ganti aktivitas, ngantuk bangun sholat, setelah sholat duduk zikir, selesai zikir bisa baca Quran, tidur boleh sedikit, jangan pindah tempat tidur. Kalau datang ini gak bawa kasur, bantal, power bank, biskuit 2 kaleng, termos. Nah, itu orang-orang seperti itu bapak nanya ini, bapak mau ini kan bapak camping nih. Campingnya pindah masjid. Masjid udah cakep nih, udah cakep masjidnya, udah dibikin bagus. Ayo datang, itikaf kemana? Ke masjid indah. Kenapa di situ? Enak, capek empuk, bisa tiduran. Nah, itu ya. Kita doakan yang ikut terlibat dengan renovasi masjid ini, rezeki dikeluarkan katanya diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak berkira, kita nggak tahu siapa aja, yang penting kita doain semuanya. Yang ikut sampai masjid ini jadi bagus, jadi indah, jadi nyaman, ya, hartanya diganti berlipat-lipat, anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehan, usahanya jadi lancar, jadi berkembang dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini apa? ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تفسيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته